Hai teman-teman, apa kabar kalian semua? Jadi sebenarnya hari ini gue pengen cerita sesuatu yang tadinya gue gak mau ceritain, yaitu tentang pekerjaan gue. Kalau misalnya kalian follow Instagram gue, pasti kalian udah tahu sih ceritanya. Terus gue juga udah cerita di TikTok sorry. Kalau habis makan kacang tuh pasti suka keselak kayak gini tiba-tiba. Oke. Jadi gue juga udah cerita di TikTok juga sebenarnya, jadi mungkin udah ada yang tahu. Ya tadinya gue gak mau cerita di YouTube karena menurut gue ini bukan cerita yang menyenangkan dan sebenarnya agak gimana ya, agak memalukan juga sih menurut gue. Cuma jadi waktu itu kan gue share di Instagram nih, terus gue lagi baca DM dari kalian gitu, terus nggak sengaja ada yang bilang thank you banget udah share story ini, soalnya jarang banget bisa menemukan atau apa ya, kayak mendengar insight dari Jepangnya langsung gitu loh, pas lagi nyari kerja tuh susahnya kayak gimana gitu. Dari situ gue kepikiran, ya bener juga ya, kalau misalnya gue nggak share tentang hal-hal kurang baik waktu kita mencari kerja di Jepang, takutnya nanti banyak orang Indonesia yang kejebak malah, ya kan? Jadi gue memutuskan untuk cerita lewat YouTube juga supaya bisa menjadi pelajaran bagi gue dan untuk temen-temen juga yang mau kerja di Jepang. BTW kalau misalnya berisik karena angin, sorry banget ya, soalnya sekarang tuh anginnya lagi kencang banget, kayaknya lagi badai deh. Pokoknya kemarin itu kan gue udah share kalau gue itu udah diterima di Organic Farm. Terus gue sebenarnya udah mulai kerja selama 3 hari di sana. Nah, pekerjaannya sih sebenarnya menurut gue biasa aja gitu loh. Dan gue tuh kerja bukan sama bos gue, sama teman kerja gue yang satu lagi gitu. Nah terus ini gue singkat aja ya ceritanya, gue ambil intisarinya aja supaya lebih to the point. Dari awal gue interview sama bos gue itu, dia menjanjikan gue gaji, ini gue buka-bukaan aja, gajinya tuh sekitar 200.000 ya, jadi kalau dirupiahin bisa 24 juta. Tapi itu kan nanti bakal dipotong pajak dan lain-lain. Mungkin gue bakal terimanya sekitar 17 juta lah. Ditambah lagi gue bakal dapat apartemen untuk tinggal, dan gue akan dikasih transportasi, maksudnya biaya transportasi untuk bayar bensin dan lain-lain. Dan gue juga dapat biaya pulsa. Berarti total itu gajinya lumayan dong ya. Makanya gue mau kerja di situ. Apalagi pekerjaannya itu sesuai banget dengan minat gue, yaitu gue pengen belajar tentang pertanian gitu. Setelah gue diterima, perjanjiannya kita kerjanya itu gue 3 bulan pertama part-timer dulu, karena bulan Mei kan rencananya gue mau wedding, mau pulang ke Indonesia selama 1 bulan lebih. Jadi kalau udah jadi pekerja formal itu nggak bisa libur panjang. Makanya bulan ini sampai bulan Februari, Maret, April itu gue kerja part-timer dulu. Nanti setelah wedding gue selesai, baru gue kerja formal dengan gaji 24 juta itu. Nah, akhirnya gue udah kerja part-timer tuh selama 3 hari. Nah, gue kerja sama teman gue ini, dia perempuan dan udah sekitar beberapa bulan lah di situ. Dia tuh ngomongin bos gue terus. Nah awalnya ya, gue tuh kurang nyaman dengan orang yang suka ngomongin orang terus gitu kan, ada di circle gue gak nyaman banget. Nah tapi yang dia omongin itu lumayan logis. Dia tanya-tanya gitu kan, basa-basi lah, gue kenapa mau kerja di sini apa segala macam. Di akhir cerita dia ngomongin tentang bos gue, katanya orangnya tuh kurang baik, tipe orang yang tutup kuping, gak mau dengar masukan dari orang lain. Terus ada kasus dimana gajinya dia tiba-tiba mau dikurangin. Terus dia bilang, kalau misalnya kamu masuk ke perusahaan ini perusahaan baru banget, masih apa ya, startup banget gitu, masih 1-2 tahunan, jadi belum terlalu banyak gitu ininya apa, dieki itu apa bahasa Indonesianya, keuntungan perusahaan itu belum terlalu besar. Jadi secara logika nih, untuk membayar 2 staff yang formal dengan gaji setinggi itu tuh nggak mungkin, dia bilang kayak gitu. Makanya ada kemungkinan kamu tuh dibohongin sama bos, dia bilang gitu. Terus gue tuh awalnya nggak percaya, tapi kita nggak boleh main perasaan dong di sini, kita harus logis. Kalau misalnya dia udah ada bukti di waktu sebelumnya dia pernah mau diganti gajinya, berarti bener dong bos gue ini omongannya nggak bisa dipegang, ya kan. Akhirnya setelah 3 hari gue kerja itu, gue tuh setiap hari disuruh berhenti sama teman kerja gue ini, karena teman kerja gue juga mau berhenti katanya. Akhirnya gue beraniin diri ngomong ke bos, bos saya mau ngomong tentang pekerjaan ini dan gaji saya gitu. Terus akhirnya kita masuk ke ruangan meeting, kita meeting di situ. Gue tanya dong ke dia, awal perjanjian kita nanti setelah saya udah selesai kerja part time,
kan gajinya segini segini segini, saya mau tanda tangan kontrak, gue bilang gitu, supaya saya tuh ada pegangan kalau omongan Anda tuh bisa dipegang. Gue bilang kayak gitu kan. Dia tuh kayak kewalahan, bukan kewalahan ya, kayak mikir gitu loh. Terus dia bilang, tolong berikan saya 1 hari untuk mikir. Terus gue bingung, udah dari awal janjinya kayak gitu, mau mikirin apa lagi, gue pikir gitu kan. Tapi karena dia minta waktu, ya udah gue kasih. Terus keesokan harinya kita meeting lagi kan. Ini gue shoryaku. Gue singkat ya. Dia bilang gak bisa kasih gaji sesuai yang dia janjikan. Karena pertama, perusahaannya itu belum terlalu banyak keuntungannya. Terus kedua, karena ini gue kaget banget sih waktu dia ngomong kayak gini. Karena gue itu secara negara, kan gue udah nikah ya sama pacar gue yang orang Jepang itu. Dan dia kan dokter hewan. Terus bos gue bilang, karena kamu sudah menikah dengan dokter hewan dan dokter hewan itu gajinya besar. Dia bilang kayak gitu. Jadi menurut saya kamu itu gajinya gak terlalu besar juga gak apa-apa. Dia bilang kayak gitu dengan secara kasar ya, ini gue ngomongnya. Dia ngomongnya tuh diperhalus banget gitu loh. Cuma intinya kayak gitu. Dan gue gak terima dong. Gue tuh mau kerja di sini karena gue mau belajar dan gue mau gajinya juga. Untuk apa gue datang ke sini, kerja di sini kalau gue sebenarnya nggak butuh uang? Nggak mungkin dong. Akhirnya gue nanya maksudnya apa gitu. Dan dia bilang, kamu nggak punya pekerjaan pun suami kamu itu masih bisa biayain kamu karena gajinya besar. Dia bilang kayak gitu. Dan menurut gue itu nggak sopan banget dong. Gue mencoba kayak tidak marah. Dan gue bilang, karena tidak sesuai dengan perjanjian awal kita, saya berhenti sekarang juga, gue bilang gitu. Dia kayak diem gitu, gimana ya, kayak kurang enak deh suasananya. Dan intinya, gue taruh semua barang gue di situ, dan gue pergi, gue pulang. Akhirnya gue udah gak mau ikut campur urusan dia lagi. Akhirnya di situ gue sedih banget karena gue kehilangan pekerjaan lagi yang sebenarnya gue udah excited banget pada saat itu. Tapi di sisi baiknya, beruntung banget. Teman kerja gue itu setiap hari ngomong ke gue suruh berhenti. Itu beruntung banget. Andai kata nih, gue nggak dikasih tahu sama dia gitu kan. Mungkin gue udah kerja di situ selama berbulan-bulan. Terus setelah wedding gue selesai, gue mungkin dikasih gajinya tuh cuma setengah. Atau mungkin nggak dibayar sama sekali. Siapa yang tahu gitu. Apalagi kalau gue udah terlanjur kontrak ya kan, tanda tangan kontrak. Udah habis lah gue, nggak dibayar mungkin. Ini sih beda-beda pengalaman pertama gue banget nih kayak gini, dimainin orang, pengalaman berharga banget. Jadi intinya sih gue pengen kasih pesan aja untuk teman-teman yang mau cari kerja di Jepang, apalagi kalau mau cari kerjanya itu yang bukan di perusahaan besar gitu kayak gue. Kalau perusahaan besar itu lebih gampang, soalnya kalian udah udah dilindungi oleh sistem yang ada. Mereka nggak bisa seenak jidat gitu ganti gaji kalian, nggak bisa kalau perusahaan besar. Biasanya lebih stabil. Jadi kalau kalian emang tujuannya pengen kerja di Jepang tanpa memperdulikan perusahaan mana, mendingan masuk perusahaan besar. Tapi kalau misalnya kalian mau masuk perusahaan kecil, harus banget lihat kontrak baik-baik, baca sedetail-detailnya. Kalau bisa, kalian kasih lihat ke teman Jepang kalian yang bisa kalian percaya, suruh dia baca. Dan kalau misalnya ada yang aneh, itu harus langsung ditanya sebelum kalian tanda tangan ya. Dan sebenarnya suka ada yang nanya juga sih ke gua, ke DM gitu Instagram, kenapa sih nggak mau kerja di perusahaan normal aja gitu, perusahaan besar gitu. Ya pernah sempat kepikiran pengen kerja di perusahaan yang terkenal, yang udah stabil. Cuma balik lagi ke tujuan awal gue datang ke Jepang itu kan gue pengen belajar pertanian untuk bisa ya ikut membantu pertanian Indonesia lah di masa depannya. Jadi gue pengen menimba ilmu di sini sebanyak-banyaknya. Terus kalau misalnya gue masuk ke perusahaan besar, itu biasanya mereka akan menaruh gue di tempat yang gue tidak inginkan gitu. Bisa aja gue dilempar ke manajemen, atau gue dilempar ke bagian Kaihatsubu tuh apa ya bahasa Indonesianya, kayak pengembangan produk, kayak gitu-gitu, di tempat yang gue gak mau. Gue tuh maunya kerjanya itu di farm gitu, di perkebunan. Gue pengen ada di tengah-tengah tumbuhan. Gue pengen belajar bagaimana cara petani Jepang itu merawat tanamannya mereka, terus bagaimana mengubah produk sayurnya mereka itu menjadi sebuah produk yang layak untuk dikonsumsi sama orang.
terus mereka mau jualnya kemana, itu pengen gue pelajari di sini gitu. Makanya gue nggak bisa masuk perusahaan besar, gue nggak mau lebih tepatnya. Akhirnya gue mencari pekerjaan lagi dong di tempat lain, dan udah ketemu lagi, puji Tuhannya udah diterima lagi. Tapi gue nggak tahu, gue nggak mau expect apa-apa. Ya kalau misalnya bos gue orangnya baik, ya puji Tuhan. Kalau misalnya ternyata ada masalah lagi, ya udah cari lagi. Kondisi hati gue sekarang seperti itu. Sekarang gue sebenarnya lagi rempong banget. Ini gue tadi barusan edit video untuk kelas JWD, karena JWD gue udah lumayan, peminatnya lumayan banyak, syukur. Terus gue lagi rempong banget karena lagi mau pindahan. Minggu depan gue mau pindahan ke tempat baru untuk kerja di tempat baru. Dan gue pengen minta tolong sih ke kalian yang misalnya punya insight kayak gue gini juga, pernah gagal masuk kerja, pernah dibohongin orang apa gimana di Jepang, tolong diceritain di kolom komen. Jadi teman-teman kita yang lain yang mau kerja di Jepang juga itu tidak mudah dibohongin orang Jepang. Karena ya nggak semua orang Jepang itu baik. Lebih banyak orang baik, banyak banget orang baik. Kayak ada 1000 orang baik, tapi tetap masih ada 1 orang jahat di Jepang. Seperti itu. Ya, jadi begitu aja video kali ini. Thank you udah dengerin sampai akhir, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye!